Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita ketahui Allah telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat keselamatan, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk atau membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini, ada baiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya di antara pemberian Allah yang besar kepada seorang hamba yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keridhoan untuk menerima berbagai macam takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Sesungguhnya orang yang yakin bahwasanya semua yang ditakdirkan itu adalah sebuah kebaikan bagi seorang hamba, maka di saat itu dia akan ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ridho dengan takdir, maka ia akan menjadi orang yang paling sabar di dunia. Dia akan menjadi orang yang paling luas dadanya. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar karena dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia pun akan bersyukur sehingga hal itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar dijadikan hatinya ridho dan menerima ketentuan-ketentuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan aku meminta kepada Engkau ya Allah ridho setelah ketentuan yang Engkau tentukan. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi lapang. Dan kelapangan hati ini merupakan suatu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Arti Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah melapangkan dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kelapangan dada itu akan menimbulkan berbagai macam kebaikan dalam diri kita. Seorang yang lapang dadanya, dia akan menjadi hamba yang senantiasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang bahagia, hatinya akan tentram dan tenang. Dia akan lebih santun serta sifat-sifat baik lainnya.
Oleh karena itu, ketika hati kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka hati kita akan menjadi sempit. Lalu kita akan mendapatkan uh, dan maka tuh hati kita tidak menjadi sempit, lalu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang beriman kepada takdir dan dia ridho kepada takdir yang Allah berikan kepadanya, maka hatinya akan menjadi bening. Dia tidak akan merasakan kedengkian kepada siapapun dari kaum muslimin. Dia tidak akan merasa dengki ketika teman dan saudaranya diberikan kenikmatan, karena dia tahu semua takdir itu semua merupakan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Hatinya ridho dan tidak akan pernah dengki kepada siapapun. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang dengki kepada manusia hakikatnya dia kurang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berharap pahalanya, karena sesungguhnya dia tahu dan yakin bahwa ketika dia beriman kepada takdir Allah, Allah akan berikan pahala yang besar. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diberitahukan kepada Rasulnya akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 6. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memiliki ridho kepada takdir. Ridho itu adalah rela menghadapi berbagai ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara agar hati kita ridho menerima takdir yang Allah berikan kepada kita? Nah, aku akan memberitahu yang pertama, wajib kita yakini bahwasanya Allah ini maha adil. Tidak mungkin Allah berbuat zolim kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Ketika seorang hamba yakin bahwa pemberian Allah itu yang paling adil dan paling baik, dia akan ridho apa yang Allah berikan kepadanya. Kedua, hendaknya seorang hamba mengimani bahwa semua takdir Allah itu ada hikmah-hikmah di belakangnya, karena sesungguhnya tidak mungkin berbuat tanpa hikmah. Pasti semua yang Allah takdirkan, di balik semua itu ada hikmah yang terkadang tidak kita ketahui, dan juga seringkali kita tidak mengetahuinya. Uh, Ilmu Allah lebih luas daripada ilmu kita. Terkadang kita memandang sesuatu baik, tapi di sisi Allah itu tidak baik, atau sebaliknya, kita memandang sesuatu itu tidak baik, tidak baik untuk kita, tapi ternyata di mata Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka dari itu, ketika seorang hamba yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lebih tahu daripada dirinya tentang kemaslahatan dirinya sendiri, seorang hamba akan ridho dengan ketentuan dan takdir Allah kepada dirinya.
Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keimanan kepada takdir memberikan ketegaran dalam hidup kita untuk terus berpegang kepada agama ini, untuk berpegang kepada amal dan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.